Halo sahabat, selamat datang di channel Suksespedia. Sahabat, tahu dong ikan gabus? Yups, ikan yang hidup di rawa itu. Aduh, walaupun hidup di rawa, kalau diolah dengan benar jadi makanan yang enak loh sahabat. Nah, karena banyak sekali permintaan ikan gabus untuk dunia kuliner, membuat banyak orang memutuskan untuk budidaya ikan gabus. Bahkan ada yang budidaya ikan gabus dari tangkapan liar loh. Tuh kan, praktis banget sahabat. Lalu berapa persenkah ya kira-kira tingkat keberhasilan dalam budidaya ikan gabus hasil tangkapan alam ini? Dan bagaimana sih cara budidaya ikan gabus? Temukan jawabannya dengan menyimak video ini hingga akhir. Berikut menghitung tingkat keberhasilan budidaya ikan gabus hasil tangkapan alam versi dari Suksespedia. Apakah ikan gabus bisa dipelihara di kolam beton? Bisnis sampingan budidaya ikan gabus memang sangat menguntungkan karena permintaan pasar yang tinggi serta mudah untuk melakukannya. Bahkan para pemula pun bisa menjalankannya asalkan sabar dan ulet ya sahabat. Ikan gabus ini biasanya hidup di alam liar atau di rawa-rawa, makanya banyak yang mulai bertanya-tanya, apakah bisa ikan gabus dipelihara di kolam beton atau kolam semen? Tenang saja sahabat, ikan gabus hasil tangkapan alam ternyata bisa dipelihara di kolam beton loh. Namun ikan gabus tersebut harus melewati proses penjinakan terlebih dahulu ya. Jika sahabat berencana menjadikan ikan gabus dari hasil tangkapan alam tersebut sebagai indukan, maka sahabat harus memastikan terlebih dahulu bahwa ikan gabus yang ditangkap berada dalam kondisi yang tidak cacat, tidak memiliki luka tembakan atau luka panahan. Yang jelas ikannya harus dalam kondisi yang benar-benar sehat ya sahabat. Jika sudah dipastikan sehat, maka sahabat bisa melanjutkan dengan proses penjinakan ikan gabus. Namun sebelum video semakin berlanjut, klik dulu tombol loncengnya biar kalian gak ketinggalan info terbaru dari channel ini. Cara menjinakkan ikan gabus. Untuk menjinakkan ikan gabus itu prosesnya bertahap ya sahabat. Dimulai dari proses adaptasi ikan gabus terlebih dahulu. Proses adaptasinya dilakukan dengan cara meletakkan ikan gabus di kolam beton dengan ketinggian air yang pendek, kurang lebih 30-50 cm. Jika ikan gabus tidak melompat-lompat, naikkan lagi ketinggian airnya secara bertahap selama 1 hingga 3 minggu. Selanjutnya coba diberi makan menggunakan ikan hidup. Karena di habitat aslinya makanannya adalah ikan hidup sahabat. Setelah memastikan ikan gabus mau makan, maka 90% ikan tersebut bisa dijadikan indukan. Jika ikan tersebut sudah mulai mau makan, maka tandanya ikan gabus tersebut juga sudah bisa beradaptasi dengan kolam buatan. Karena ada beberapa kasus sahabat, ikan gabus tetap tidak mau makan bahkan sampai 1 bulan sekalipun. Sehingga lama-kelamaan ikan tersebut mati dan tidak bisa dijadikan indukan. Untuk indukan yang ditangkap dari alam liar ini memang butuh ketelatenan dan kesabaran ya sahabat. Karena di habitat aslinya ikan gabus ini adalah ikan yang liar. Jika ingin memiliki tingkat keberhasilan yang tinggi, maka disarankan sahabat menangkap ikan gabus yang berukuran kecil saja. Sebaiknya ikannya memiliki bobot setengah kilogram ke bawah ya. Dengan begitu kolam ukuran 1 kali 2 meter sudah cukup untuk pemijahan. Jika ikan gabus beratnya lebih dari 1 kilogram, maka akan membutuhkan kolam yang lebih luas. Melakukan pemijahan. Cara memijahkan ikan gabus sendiri prosesnya tidaklah sulit sahabat. Sahabat bisa menyediakan minimal 2 hingga 3 kolam. Kemudian sahabat siapkan sekitar 20-30 buah indukan. Letakkan mereka di satu kolam yang memiliki sirkulasi air yang bagus. Sahabat juga bisa menambahkan beberapa dedaunan air di atasnya. Biarkan indukan jantan dan betina di kolam yang sama selama kurang lebih 3 hingga 4 hari. Setelah proses pembuahan terjadi, biasanya satu induk betina bisa menghasilkan kurang lebih 11.000 bibit ikan atau telur. Telur-telur tersebut akan menetas dalam waktu sekitar 1 hari ya. Nah, larva atau telur ini akan menyimpan cadangan makanan sampai 2 hari sahabat. Jadi dalam kurun waktu 2 hari sahabat tidak perlu memberinya pakan. Biarkan saja telur-telur tersebut tetap dalam kolam. Untuk suhu kolam sahabat perlu mengaturnya supaya tetap berada dalam temperatur 28 derajat Celcius. Jangan sampai salah ya sahabat.
Perawatan dan pemberian pakan. Benih yang sudah lahir tadi harus dipisahkan ke kolam lain dan dirawat dengan memberikan pakan dengan teratur ya. Setelah 2 hari, cadangan makanan mereka pun akan habis. Jadi, sahabat harus memberinya pakan dengan menggunakan Artemia sebanyak 3 kali sehari. Nah, setelah larva ini berumur 5 hari, pemberian pakannya masih harus dilakukan secara rutin, yaitu sebanyak 3 kali sehari. Pakan yang bisa diberikan adalah pelet, anakan rayap, atau daging ampasan yang ada di dapur. Dengan begini, persentase keberhasilannya juga semakin meningkat loh sahabat. Proses panen dan keuntungan yang didapat. Akhirnya, setelah melakukan proses yang panjang, sampailah pada masa panen ya sahabat. Biasanya, masa panen gabus adalah setiap 6 bulan. Saat sudah memasuki masa panen, sahabat bisa langsung menyortir dari ukurannya. Karena gabus besar cenderung memakan gabus yang ukurannya lebih kecil. Proses ini harus dilakukan setelah panen kedua dan ketiga, di mana jumlah ikan besar dan kecil akan tercampur pada kolam dan semakin bertambah. Agar hasil budidaya ikan gabus kamu laku di pasaran, cobalah menjual dari yang berukuran sedang ke paling besar dan jual ikan yang berukuran kecil kepada pembeli mandiri seperti tetangga, teman, atau kerabat dekat. Jadi semoga berhasil ya sahabat. Apakah ada dari kalian yang pernah membudidayakan ikan gabus hasil dari tangkapan alam? Share pendapat dari kalian di kolom komentar ya. Semoga informasi tadi bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan channel kami. Sekali lagi mari membangun channel Suksespedia dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa tonton video-video yang lainnya ya.